warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum mikrobiologi pertanian. Pada kali ini kita mengamati tentang bagaimana cara mengencerkan dan bagaimana cara memurnikan bakteri. Nah, sebelum itu, sini sedikit materi bagi saya. Yang saya akan sampaikan bahwasannya pengenceran bakteri digunakan untuk menentukan populasi bakteri, di mana bakteri tersebut diharapkan dapat terhitung berapa populasinya dalam suatu gram tanah atau dalam suatu liter air. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk pengenceran yang pertama dilakukan yaitu mengencerkan bahan tanah. Yang pertama, bahan tanahnya sebanyak 10 gram ditimbang menggunakan timbangan analitik yang kemudian dicampurkan di dalam 90 mili Aquades yang ditaruh di Erlenmeyer. Kemudian dilakukan shaker selama 2 jam. Nah, setelah daripada itu diambil sebanyak 1 mili larutan yang telah diencerkan tadi, dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 mili Aquades. Nah, proses ini dilakukan untuk mengurangi jumlah populasi bakteri per 10 pangkat. Artinya 1 mili yang diberikan kemari menyebabkan jadi 10 mili, karena pertambahan dari 1 mili larutan awal dan 9 mili larutan Aquades yang diberikan pada tabung reaksi. Kemudian diseker selama kurang lebih 3 menit dan kemudian diencerkan kembali atau diambil pengencerannya, larutannya sebanyak 1 mili menggunakan mikropipet ke pengenceran berikutnya. Nah, pengenceran yang pertama ini dinamakan 10 pangkat minus 1. Dilanjutkan seperti yang tadi, setelah dimasukkan larutannya sebanyak 1 mili, diseker selama 3 menit, dan ini adalah 10 pangkat minus 2, artinya pengenceran kedua. Dilanjutkan sampai ke 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, dan seterusnya, di mana berapa populasi bakteri yang kita inginkan. Nah, setelah diencerkan, kemudian 1 mili bakteri dari 1 mili larutan antara percampuran bakteri dengan Aquades disebar di dalam cawan petri menggunakan media yang sesuai dengan media yang kita gunakan. Jika praktikum lalu kita menggunakan media Na. Jadi untuk bakteri kita gunakan media Na untuk menghitung populasi bakteri. Nah, setelah itu dilanjutkan pada pengenceran kedua juga dilakukan penyebaran pada cawan petri. Dilakukan juga pada penyebaran yang ketiga, dan kemudian pada pengenceran yang keempat. Nah, berapa koloni bakteri yang tumbuh pada masing-masing cawan petri ini dihitung. Hanya boleh dihitung dari mulai 25 sampai dengan 250 koloni bakteri. Nah, jika berlebih, kita ke cawan petri dengan pengenceran berikutnya. Nah, dihitung juga berapa koloni yang tumbuh. Bila dia melebihi dari 250 koloni, ini dilanjutkan ke pengenceran yang berikutnya. Jadi jika tidak tertera, maksudnya tidak dan melebihi, itu dilanjutkan. Nah, pada pengenceran yang ketiga dilanjutkan sama juga pada saat perhitungan berapa koloni yang tumbuh, antara 25 sampai 250. Nah, apabila pada pengenceran yang keempat hanya ada 60 koloni bakteri yang tumbuh, artinya ini dari pengenceran keempat tadi ya. Artinya jumlah bakteri yang ada pada 10 gram tanah yang tadi kita encerkan di awal yaitu 60 dikali 10 pangkat 4. Nah, di sini kita tidak menggunakan penghitungan secara spektrometri. Ini menggunakan namanya total plant count. Nah, kita lanjutkan untuk memurnikan. Setelah bakteri-bakteri ini murni, diambil satu isolat bakteri atau satu koloni menggunakan jarum os yang dipanaskan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pemurnian. Pemurniannya menggunakan gores kuadrat, artinya digores bentuk kuadrat di atas media Na yang kita gunakan. Nah, setelah gores, kita tutup kembali cawan petrinya, kita strip seperti pertemuan minggu lalu, yang kemudian dilakukan
inkubasi selama didiamkan selama 24 jam. Yang kemudian dapat dilihat bahwasannya bakteri tersebut apabila dia tergolongkan dalam suatu kelas yang sama, dia akan menggabung satu membentuk koloni. Namun apabila dianya masih ada 2 koloni yang terdapat, dia akan menyebar, akan tumbuh di sela-selanya, tidak bercampur dengan koloni yang satu lagi. Nah, ini mungkin materi sedikit yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya kita lanjutkan pada sesi praktikum yang akan kita lakukan. Terima kasih. Nah, baiklah, ini kita lihat bahwasannya di sini telah kita siapkan semua alat-alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, pada praktikum yang lalu kita setelah mengenalkan apa-apa aja yang telah kita gunakan pada hari ini. Jadi yang pertama kali yang kita lakukan tadi yaitu mengukur berapa 9 mili dari Aquades yang kita gunakan untuk keperluan pengenceran. Jadi memang betul 9 mili, kemudian dituang ke dalam tabung reaksi. Setelah itu dilakukan pembungkusan atau penutupan menggunakan aluminium foil yang kemudian ditambahkan menggunakan plastik wrap. Kenapa dilakukan demikian? Karena ini ada proses sterilisasi yang digunakan untuk melakukan pengenceran. Jadi wajib dia steril baru boleh dilaksanakan pengenceran. Nah, di sini abang sudah menyediakan stok yang jadi. Dapat dilihat bahwasannya ini adalah contoh Aquades yang telah disterilkan. Dapat dilihat bahwasannya ini adalah 9 mili Aquades yang telah disterilkan untuk proses pengenceran. Kita lihat di sini pengenceran pertama, pengenceran kedua, pengenceran ketiga, pengenceran keempat, pengenceran kelima. Jadi sebelum melakukan proses pengenceran harus disiapkan dulu alat-alat atau bahan yang digunakan. Kemudian di sini adalah tanah. Ini yang berisi 90 mili Aquades dan 10 gram tanah. Kemudian disek selama 2 jam untuk menghomogenkan dari masing-masing dari tanah yang kita gunakan. Jadi disek selama 2 jam. Ini tidak berhenti. Kemudian setelah 2 jam barulah kita lanjutkan proses selanjutnya. Nah, setelah dia dinyatakan encer atau dinyatakan tanah yang kita gunakan tersebut telah gabung dengan Aquadesnya, kemudian dilakukan proses selanjutnya yaitu pemindahan larutan dari Erlenmeyer ke cawan Petri. Jadi kita gunakan pipet mikropipet dengan tube yang berkapasitas 1 mili. Cara menggunakannya sudah abang ajarin, sudah tahu maksudnya. Kita ambil 10 mili dari tanah yang Nah, kita encerkan, kita masukkan di pengenceran pertama. Ini pengenceran pertama atau 10 pangkat minus 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5. Nah, kita masukkan larutannya. Kita masuk, kita pegang dulu, jangan dibiarkan kemana-mana. Diseker selama 3 menit. Nah, kita anggap sudah 3 menit ya. Udah homogen. Kemudian lanjutkan untuk pengenceran selanjutnya. Diambil 1 mili dari sini. Kemudian dilanjutkan ke pengenceran kedua. Diseker selama 3 menit untuk mencampurkan antara larutan yang dari 10 pangkat minus 1 ke 10 pangkat minus 2. Nah, lanjutkan diseker selama 3 menit ya. Jangan lupa, jangan sampai tidak sampai 3 menit. Ini karena hanya untuk mencontohkan saja. Nah, itu lihat. Nah, dapat dilihat bahwasannya ini adalah 10 pangkat 1, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 5. Nah, kita lanjutkan di proses penyebaran. Yuk, kita pindah ke
dilihat bahwasannya di sini yang kita gunakan adalah laminar, berbeda dengan yang di lab atas. Laminar di sini sudah dari sterilisasi. Yang pertama itu kita sterilkan badan dan tangan kita. Yang pertama itu sterilkan menggunakan alkohol seperti biasa. Tangan dan kiri, badan, juga perlu sampai rambut. Nah, kemudian kita lakukan penyebaran. Nah, kita lihat bahwasannya ini yang sudah kita encerkan lagi tadi, pengenceran pertama, pengenceran kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Nah, semuanya disebar di dalam cawan Petri. Jadi caranya gampang. Yang pertama, ambil 1 mili dari pengenceran yang kita encerkan. Jika bisa di dekat lampu bunsen, 1 mili. Kemudian disebar di dalam cawan Petri. Nah, kemudian inilah contoh kita sebar bakteri yang kita lakukan pengenceran tadi. Nih dapat dilihat abang yang lakukan sebelumnya. Ini ada TSB1 pengenceran keempat -4. Ada banyak bakteri yang tumbuh. Nah, ini yang abang masuk belum bisa dihitung. Jadi ini wajib dia sampai pengenceran ke-8 dia supaya dapat dihitung. Kemudian kita lanjutkan dalam proses pemurnian. Semuanya harus steril untuk melaksanakannya. Pertama seperti biasa, kita panaskan terlebih dahulu. Sampai dia betul-betul memerah. Baru kita melakukan sterilisasi pada alatnya sebelumnya. Didiamkan. Nah, kita ambil satu isolat bakteri yang mungkin dia isolatnya sama. Lalu kita murnikan digores. Selesai. Memang kelihatannya nggak ada nampak perbedaan, namun di situ telah tumbuh atau telah terletakkan bakteri asal bakteri yang mungkin dianya adalah satu koloni. Oke. Mungkin itu saja. Kemudian dilanjut melakukan strep agar dia tidak kontaminasi dan diberi label. Nah, begitulah kurang lebihnya proses pengenceran dan proses pemurnian daripada bakteri. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.